Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Salam sejahtera. Senang sekali di saatnya perempuan bicara di minggu malam ini saya kembali bertemu dengan sister-sister saya untuk menemani Anda yang mungkin tadi udah buka puasanya kebanyakan. Nah, tapi saya mau kenalin dulu satu ada kejutan juga nih. Kita punya sister baru. Nah, saya mau kenalin ada Gina Vita. Halo. Apa kabar? Hai sister-sisterku. Gina Vita. Alhamdulillah baik. Oke, alhamdulillah ya. Kita baik semua. Saya juga mau kenalin di sini ada Olga Lydia. Hai. Nah, kemudian aduh yang ini pasti dong, Sahila Hisham. Yeay, happy banget. Kita ketemu lagi. Nggak berasa ya puasanya kalau udah lihat Sahila ya. Lepas dahaga. Ini suasananya udah ke bawah ya. Jadi kita tuh adem gitu berasanya. Iya. Olga, terus juga ada Sahila dan juga Gina Vita ya. Ini saya sih ngeliatnya sih kayak udah seminggu lumayan ya. Nggak kerasa loh. Nggak kerasa banget ya kan. Nggak kerasa juga ada ya galau-galaunya juga ya. Masa iya sih? Aku penasaran deh. Biasanya katanya minggu pertama itu yang paling berat, bener nggak? Banget. Iya. Berat banget ya. Apalagi kalau misalkan siang-siang beraktivitas tuh ya. Kayak ngelihat es teh manis tuh wow. Oke, tapi jangan galau-galau kalau bulan Ramadan itu justru tempatnya kita berlomba-lomba, nggak galau dengan mengejar kebaikan pahala tuh banyak sekali. Setuju. Luar biasa. Nah kita juga hari ini kedatangan, tamu yang sangat inspiratif ya. Asik. Aku juga ngefans loh. Bisa ngilangin galau kita nggak nih? Sangat, Bagus. sangat bisa. Bisa. Karena ini sangat unik caranya pendekatannya juga dengan cara bicaranya. Terus kemudian isi materi-materi ceramahnya. Tapi saya mau langsung panggil aja ini. Kalau bulan Ramadan ini satu mamah yang paling terkenal se-Indonesia. Kita hadirkan saja langsung. Mama Dede. Aduh, alhamdulillah. Assalamualaikum Mama Dede. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Iya. Mama, apa kabar? Apa kabar nih? Ma? Alhamdulillah sayang. Aduh istimewa banget ya kita Iya. kedatangan mamah orang se-Indonesia. Iya. Mah gimana ini buka puasanya tadi lancar? Saya itu semenjak kecil oleh emak saya di Ciamis, saya kan orang Ciamis. Jadi yang namanya, walaupun saya tahu sunnah Rasul itu makan yang manis, korma. Iya. Cuman karena saya makam seupai, orang kampung maksudnya. Jadi kalau buka tuh langsung makan nasi. Langsung aja ya makan langsung, berat ya. langsung makan nasi, sholat. Jadi aman. Oh. Nah Mama Dede kalau lagi puasa gini dakwah gimana mah? Makin banyak kan pastinya ya? Masya Allah, kita kan punya target, kita punya tahu kemampuan kekuatan kita. Dengan usia saya udah hampir 71 tahun. Masya Allah. Masya Allah. Kalian masih jadi cucu saya. jadi manggilnya harusnya nenek. Jadi begini, jam 11 berangkat. Jam 1 malam tapping pertama. Iya. Jam 3 tapping kedua. Sholat subuh, sarapan setengah 6 sampai setengah 8 itu langsung live. Terus di situ misalnya ke Kerawang sampai Lohor, Kerawang sampai Asar. Sampai rumah nyari lagi bahan. Buat besok misalnya ada 2 tapping live. Dan itu selama sekian hampir 20 tahun. Itu mama sendiri Sabtu, Minggu, Senin iya. itu kita keluar Jawa, keluar kota, kelilingan. Tapi mama nggak ada yang bantuin, mama idenya ini aja nih, mama pilih yang mana gitu, nggak mama pilihin sendiri satu-satu gitu. Ide apa maksudnya? Ide dakwahnya besok gitu. Isi Itu kan ceramahnya. satu hari Oh, tapping kan juga. kalau itu mah ada Mia. Mia itu anak saya perempuan satu-satunya gitu. Oh itu bantu untuk Ya, ide-ide alhamdulillah. gitu. Tapi saya Ciamis, SD, SR dulu mah. SR, Sekolah Rakyat. Sekolah Rakyat. Kalian belum diadonin waktu itu. Belum direncanain. Belum diayak ya Maya. Belum diayak tepungnya. Baru aja Dan dipancing dikit ini karakter atau ciri khas dari Mama Dede ya. Kalau dakwah itu ceplas-ceplos ya kan, tegas. Ini kata orang juga mah galak, ini kata orang mah bukan kata saya mah ya kan. Itu gimana mah aslinya juga memang kayak gitu di rumah. Meles nih. Punten ya. Mamah nih alhamdulillah lahir dari keluarga petani. Di mana ayah saya semenjak tahun 50-an itu punya heller. Tahu nggak heller? Apa itu Hela? Gilingan padi sayang. Oh. Heller itu 2. Satu heller, ini rumah bapak saya, ini heller. Oke.
Heller itu Olga suaranya sangat-sangat gemuruh. Kenceng banget. Kencang banget. Sehingga alhamdulillah keluarga saya. Ya. Saya 6 bersaudara. Bapak saya tidak ada yang ngomongnya perlahan-lahan. Begitu ngomongnya perlahan-lahan. Begini Sahila, kalau perlahan, naon gitu. Naon teu kadengen. Gimana Sa? Naon teu kadengen. Ngomongnya kasar. Orang kampung Sahila. Tekadengan, teka kuping gitu mana teka. Masya Allah. Jadi saya mohon Jadi karena maaf. mesin itu jadinya Ya. suaranya keras Jadi tuh. punten ya kalian semua, Balkis, Olga, semua kalian. Kalau ada orang bilang, Mama mah galak, judes, terserah mereka nilai. Ya. Ngomongnya kenceng, kenapa? Karena memang kami sekeluarga hidup di Heller. Hellernya 2 kiri kanan. Jadi kalau seandainya ngomong perlahan gak kedengeran, asal kalian tahu hatiku lembut selembut terigu. Pas banget ya buka puasa ngomongnya terigu-terigu ya. Terigu kan dibikin bakwan. Tapi aku bingung nih, kan mama tuh kan bilang dari Ciamis gitu ya. Tapi asalan teh kelihatannya lebih Betawi gitu ya. Orang-orang juga mungkin banyak yang menyangka mama Apa orang Anda Betawi. perlu jawaban yang jelas? Perlu Saya dong. semenjak tahun 67 kuliah di Ciputat. Iya. Di mana dakwah kita itu seminggu 2 kali kelilingan ke Pondok Pinang, Iya. kemudian ke Pondok Indah, kemudian ke Pisangan, pokoknya sekitar Kedayaan. Kemudian saya punya suami Robert, rombongan Betawi Tanah Abang. Kemudian Kirain aku tahun bule. 93 siaran di band radio Wah, dengan itu juga. Benjamin. Itu sekian puluh tahun, 5 tahun yang lalu saya baru berhenti. Jadi Baru sementara kita ini begini Olga. Ya. Di band radio itu penyiar, pendakwah semua wajib pakai bahasa Betawi. Oh. Itu namanya semesta kung mah, semesta Ya. mendukung ya kan. Abang Karena none semuanya- cacingnya babe, gitu sapanya. Berarti namanya tuh oke, harus campuran Sunda sama Betawi. Lamaran Berarti Betawi. Iya, berarti tapi kan darah Sunda sekarang gaya Betawi, berarti namanya Dedeh Rosidah cantik banget dah gitu. Maksud lo. Jadi gini, saya ini kenapa saya masuk band radio? Dari tahun 80-an saya berdua dengan teman kuliah saya Zainur yang sama-sama Tanah Abang. Dia di Gangmes, jadi kita ini punya anak asuh. Di antara anak kita yang kita asuh sampai SMA itu ada yang jadi penyiar di band radio. Jadi ketika Benyamin membutuhkan penceramah perempuan, nyak gua aja gitu kan. Oh, itu awal mulanya kenal sama Bang Ben. Nah, tapi kalau sebutan dari Mama, ini kan sering banget ya kalau kita sebut Mama Dedeh adalah sebutannya Mama gitu. Ini dari mana awal mula kata Mama ini? Kalau Pita bertanya dari mana kalimat mama? Saya pindah ke Depok dari Tanah Abang. Dulu kan di PMI, Pondok Mertua Indah. Numpang di Tanah Abang. Udah serius ya? Di rumah mertua. Pindah ke sebelahnya percetakan saya renov. Kemudian dulu kan di Depok itu ada Perumnas. Suami saya isi formulir ternyata dapat tahun 77 kita pindah. Begitu pindah ke situ saya kan punya anak usia 3 tahun. Si Somi, terus Mia 2 tahun apa 1,5 tahun pada saat itu. Otomatis namanya dari Ain ngajar ngaji. Suami saya ngajar bapak-bapaknya, saya ngajar emak-emak, ngajar anak-anak dari mulai SD sampai anak-anak remaja, mahasiswa, kita ngajar. Karena yang ngaji kecil itu seumur dengan anak saya, suami dengan Mia, otomatis teman-temannya itu manggilnya mama. Emaknya manggil mama, sama ayah manggil ayah. Sekomplek itu semuanya manggilnya mama dan ayah. Nah yang pasti banyak banget yang penasaran untuk mengetahui kisah hidup dari Mama Dede. Kan biasanya dengernya dakwah aja nih. Kita pengen tahu nih kisah hidupnya seperti apa. Maka pemirsa jangan kemana-mana. Tetap bersama kami di Saatnya Perempuan Bicara. Halo pemirsa, masih bersama kami di Saatnya Perempuan Bicara. Masih juga bersama dengan narasumber yang karakteristik sekali, Mama Dede. Tapi sebelum kita lanjut ngobrol, Mah, soal tadi proses Mama dakwah dan lain-lain. Ini ada hal unik. Ini sempat dapat bocoran juga, tapi jangan tanya ya Mah ya, dari mana. Mama Dede ini katanya takut sama ikan. Ikan goreng, bener. Serius? Ma, Punten ya, bukan takut. Bapak saya ini empangnya sangat banyak. Semua ikan di Ciamis itu ada.
Kami ini rumah, ini empang. Di antaranya ada empang sebelah rumah. Di sini ada saung. Iya. Kalau makan di situ, kami ini kalau makan yang namanya ikan mas, ikan kancra, ikan sagala, itu segede-gede betis, segede paha, dibubui. Dibubui tahu nggak? Dibakar, dihawu, Iya. di bara-bara itu. Saya awalnya doyan ikan. Ketika kita makan ngariung, kakak-kakak saya tuh dipotong kepala sama badannya. Wow, digituin. Punten. Kan masih merah tuh. Masih merah tuh pita. Jadi merah kan kalau ikan mas itu masih merah dipotong, digituin bau amis. Katanya saya kalau kakak saya pada begitu saya nangis teriak-teriak. Kakak saya demen. Saya nangis. Jadi sengajain. Sebetulnya dulunya seneng doyan karena emang tempatnya ikan di tempat kami. Cuman kalau disengin kakak saya jadi enek kalau baunya aja. Oke. Nah, kalau misalnya aku sekarang ngasih Mama Dedeh malam hari ini ikan, marah nggak kira-kira? Memaafkan aku nggak, Mah? Gue pulang. Jangan. Saya Tapi ini terus dimaafin terang. dong, Mah, Mesti pasti. berubah. jadi Karena pempek dulu punten kayaknya. kita. Karena pada saat itu ini ke hidung, jadi keciumnya itu luar biasa. Iya. Ya sekarang kalau saya pergi ke pasar, bau ikan atau saya di ceramah di suatu tempat, disuguhin ikan sama mereka segala macam, saya minta sama siapa kek, sama Mia kek, sama siapa yang ikut pada saat itu, ambil nasi, ada apa di antaranya? Kalau semua ikan kayak di OI atau di Oki itu, suguhannya kita ikan semua. Di Makassar tuh banyak ikan. Ikan ya. Saya pernah makan hanya dengan kerupuk tok. Oh karena ikan semua. Karena akhirnya semua milih ikan. Itu, gitu. Saya duduknya emang sama supir-sopir di sono di luar, karena di situ bau ikan. Oh, kecuali kalau ikannya udah berubah jadi empek-empek ya Mah ya. Kalau berubah jadi empek, Beda cerita itu. beda cerita. Loh Mah ini ya Mah, ini kan Mama nih kalau di TV udah berapa lama Mah pengalaman berarti? Kurang lebih? Kurang Kurang lebihnya? lebih ya Total, sekitar, kenapa? Totalnya berapa tahun? Kurang lebih lah sekitar 16-an lah. 16. 16, satu Masya setengah, Allah. sekarang hampir 17-an. 17 tahun. Wah itu bukan waktu yang sebentar tuh Mah. Paling enggak ada naik turunnya, jumpalitannya gitu ya. Ibaratnya kan syiar itu kan. Mudah-mudahan tidak pernah jumpalitan saya. Maksudnya naik turunnya banyak pasti. Itu 16 tahun bukan waktu yang sebentar untuk sebuah pengalaman ya Mah ya. Nah tapi kan yang namanya manusia walaupun fansnya Mama tuh udah menusantara lah. Bukan mendunia lagi, menusantara ibaratnya. Nggak luput dari salah gitu kan. Ada Mama juga mungkin pernah gak sih Mah berucap salah terus kayak sudah terucap tapi kayaknya mungkin menyinggung A, B, C, D. Pernah gak kejadian itu Mah? Gimana Oke, melewatinya? Balkis. Tidak ada manusia yang sempurna. Tidak ada seseorang yang disukai oleh semua orang. Jangan jauh-jauh. Rasul saja ada orang yang suka, ada yang tidak suka. Ada yang benci, bahkan ada yang ingin membunuh, ingin menghancurkannya. Apalagi Mama. Siapa kita, bukan siapa-siapa. Gitu. Jadi saya yakin tidak masalah selama prinsip kita. Selama yang kita omongin, yang kita ucapkan benar kata Allah, orang komentar apa emang gue pikirin. Gue sudah menjalankan perintah Allah, nggak ada urusan. Iya. Tapi Mama kalau misalnya ada orang yang bikin salah sama Mama gimana? Seperti contoh yang di belakang ini. Iya, ini sempat viral juga ya. Iya. Ini parah Hoax nih. banget Mah. Hoax. Heboh kabar Mamah Dedeh meninggal. Ya Allah. Iya. Tidak masalah, meninggal itu hak, kita akan meninggal. Iya cuman Tidak masalah. Itu Mamah dikabarkan meninggal tuh sampai 4 kali Sahila. 4 kali. dalam kurun Dulu. waktu berapa lama itu Mah? Dalam kurun waktu sekitar 3 tahunan. Ya Oh. Allah. Udah meninggal, terus kedua meninggal, yang ketiga pada saat itu dari satu tempat ke tempat yang lain, depan belakang koridor kan kita jangan genjar waktu. Wartawan bilang, Mama dia meninggal tuh. Yang paling dahsyat kemarin pas corona. Karena seorang di rumah, rame orang pada nelpon. Wah, Banyak yang perhatian. alhamdulillah jadinya. banyak yang sayang sama Mama gitu di Sahila. Ternyata Mamah lagi goreng tempe. Nah, tapi ada juga Mah ini yang ngeluh kan, masyarakat banyak sih bahkan kan, ini banyak keluhan lah apalagi kalau lagi Ramadan gini kan. Ramadan di tengah pandemi pula ya kan. Itu kan biasa kan momen-momen Ramadan itu selalu silaturahmi, kebersamaan menjadi momentum banget kan ketika Ramadan. Tapi sekarang ini agak sulit Mah. Jadi kalau misalnya lagi buka puasa kadang sendiri selain dia juga jomblo ya Mah ya mungkin ya. Tapi juga nggak bisa. Gue juga jomblo kali Pito. Gue yang lagi jomblo Mah. Yang jomblo ngacung.
Yang jomblo ngacung. Sian deh lo. Gak boleh bohong mah, bulan Ramadan. Aku mau bikin geng A sama Mama Dede habis ini. Geng jomblo. Nah jadi gimana tuh mah buat menyikapi orang-orang yang galau di luar sana, misalnya Ramadan, puasa nggak bisa buka bareng gitu. Caranya bagaimana Pita? Kalau kita seorang muslim, Rasul bersabda, taraktu fikum amroini lan tadilu ma tamassaktum bihima kitaballah wa sunnatun nabiyyin. Dua perkara yang aku tinggalkan buat kalian, kalau kalian berpegang dengan dua perkara, hidup kalian pasti selamat dunia akhirat. Mana yang dua perkara? Quran dan sunnah Rasul. Bagaimana Al-Quran mengajarkan kepada kita tentang musibah, rasa resah, rasa galau, rasa capek, dan seterusnya. Kalian coba lihat At-Taghabun ayat 11. Ma asoba bi musibatin illa biidznillah, wa may yu'min billah yahdi qalbah, wallahu bikulli syai'in alim. Musibah yang menimpa kalian semua diizinkan oleh Allah. Diizinkan oleh Allah. Menghadapinya bagaimana? Wa may yu'min billah, siapa yang beriman kepada Allah, hatinya mendapatkan petunjuk. Jadi kata Allah, hadapi musibah termasuk lelah, capek dengan iman. Rukun iman ada 6. Yang nomor 6, percaya dengan qada dan qadarnya Allah. Masya Allah. Bagaimana menghadapi musibah? Mau tidak mau harus mau, rela tidak rela harus rela, nerima tidak nerima harus nerima. Allahumma Begitu amin. hidup. Jadi jangan banyak mengeluh, jangan berkeluh kesah. Ngapain lu hidup ngeluh kesah mulu? Berkeluh kesah ada gunanya nggak? Gak ada mah. Enggak sih. Rugi kita. Hadapi Ayo aja ya, Mah, ya. tekor hidup berkeluh kesah mah. Tekor, jangan berkeluh kesah. Yakin ini ujian dari Allah, pasti ada hikmah yang Allah berikan. Tapi ngomong-ngomong, Mah boleh dong sepatah dua patah kata buat anak-anaknya yang di sini, buat anak-anak di rumah yang mungkin sekarang ini pengennya semangat sih Mah, tapi kan namanya pandemi kadang-kadang kita up and down gitu, suka galau juga. Mungkin boleh nggak Mama sekali lagi ucapkan semangat buat kita-kita di sini dan juga buat teman-teman di rumah. Pantun juga gak apa-apa mah. Sekarang. Iya Itu dong, harus urusan Ciamis pantun. Betawi. Masa Ciamis Betawi gak ada pantun mah? Ketawanya Mama tuh khas banget. Jadi Ya, coba Sahila gimana? Alah, Sahila. Sahila ini kribek, rambutnya keriting bebek. Oke, silakan Mah. Baik pemirsa, semua anak cucuku sekalian, hidup adalah perjuangan. Perjuangan harus ada pengorbanan. Tanpa pengorbanan, hidup tidak akan berhasil. Anda jangan lupa sebagai seorang muslim, ma yusibul mu'mina min wasobin wala nasobin wala sakomin hattal hamma yahummuhu illa kafarahullahu ta'ala. Musibah yang menimpa kalian termasuk wabah corona sekarang. Ada wabah, ada penyakit, kegundah gulanahan hati, kesedihan hati, kecuali semua menghapus dosa kalian. Asal sabar, jangan berkeluh kesah, apalagi berputus asa. Jauhkan dari diri kita. Yakinkan ujian dari Allah. Kalau lulus saya harus lulus, dan kalau lulus saya akan naik di hadapan Allah. Begitu hidup. Kita nggak jadi Semangat. galau deh Sahila ya, udah hilang galaunya. Abis ini semangat terus untuk menjalani hidup. Mama terima kasih, sehat-sehat selalu, Mangga, sami-sami. semangat dakwah syiarnya, memberikan ilmu yang Alhamdulillah, bermanfaat, nuhun. amal jariah seumur hidup ya Saling Mah. doa bidoa. Amin, Mama alhamdulillah. doakan kalian biar sukses, Amin. menjadi yang Amin. rajin ibadah. Amin. Mama juga minta doa dari kalian, semoga Sehat Allah melindungi terus. kita semua dan kita mati husnul khotimah. Amin, ya robbal alamin. Terima kasih ya Mama Dede ya. Mangga sami. Aduh, sangat inspiratif sekali minggu malam kita dengan Mama Dede. Jadi tenang gitu jiwanya ya. Nah, tapi setelah ini kita juga akan tamu inspiratif lainnya. Aduh, memang penuh dengan inspirasi lah ya di Saatnya Perempuan Bicara dan juga khususnya di bulan suci Ramadan ini. Jangan kemana-mana ya, tetap di Saatnya Perempuan Bicara. Pemirsa, kalau di bulan Ramadan ini mendengarkan sholawat yang merdu banget, rasanya hati itu adem, langsung maknyes gitu ya. Aduh seneng banget deh, langsung kita undang aja yuk. Yes. Bang Cuping Topan, silakan. Masya Allah, Keren banget. Masya Allah. Bang Cuping, merdu sekali. Assalamualaikum Bang. Nah gak apa-apa, biar sambil pakai masker nih Bang Cuping luar biasa ya, suaranya merdu ya. Masya Allah, adem banget ya, sejuk rasanya hati ya. Selain Adem banget bikin gitu ya. merinding juga ya. Masya Allah. Tapi ini Vita masih terkesima lihat gayanya ya. Iya, ya kan kalau dari luar nih kayaknya kok bisa dikatakan garang ya gitu ya, sangar. Sebenarnya sangar tapi ternyata hatinya kayak adem gitu, Iya. bikin hati adem, sejuk gitu. Tadi tuh kita kayak agak bingung ya, wah
mau nyebut sangar juga tapi nggak bisa gitu karena dari matanya tuh juga mata-mata bager gitu baik, Masya Allah. Nah kalau misalkan rambut gimbalnya gitu sebenarnya Terinspirasi dari mana Iya. nih Bang Cuping? Sebenarnya saya nggak terinspirasi dari siapa ya, karena saya ingin membuat karakter saya sendiri gitu dengan karakter berbeda. Awalnya memang saya di Makassar, saya belajar teatrikal, kemudian saya ingin hijrah ke Jakarta 2006 itu. Akhirnya mulai dari situlah saya merintis karir berangkat ke Jakarta. Tadi rambut saya sebelumnya kribo, sama kayak kribo gitu. Kalau ini keriting Oh, Bang. ini keriting, iya. Kemudian proses mulai gimbalnya itu dari saya mulai panjangin rambut itu dari 2006 sampai sekarang belum dipotong-potong. Jadi proses gimbalnya itu di 2008 menuju 2009. 12 tahun lebih berarti ya? Lebih Lebih sekitar kan, 15 tahun ya? lebih, 15 Oke. tahun lebih gitu. Nah ini jadi apa nggak potong rambut itu memang karena lupa potong rambut ke salon atau memang buat mendalami karakter sih? Sebenarnya mendalami karakter juga gitu. Karena setiap ada niat saya ingin potong rambut, saya justru malah ditawarin kerjaan. Tapi nih kita mau kenal nih. Sebenarnya biar pemirsa juga tahu nih Bang Cuping Topan ini sebenarnya nama bekennya aja ya. Nama aslinya siapa Bang? Coba disebutin. Nama asli saya itu Sofyan Alop. Sofyan. Sofyan. Iya, Alop. Kenapa bisa jadi Bang Cuping Topan? jauh ya. Gimana tuh? Topan. Nah. Ali Topan. Sebenarnya nama kecil saya itu adalah Cupin. Nah, bukan saudaranya Ipin sama Upin ya. Ini beda lagi. Cuping tuh dipanggil sama teman-teman di rumah gitu. Itu nama kecil. Nah, waktu saya kuliah ada yang panggil Opan, ada yang panggil Topan. Nah, pas saya hijrah ke Jakarta itu akhirnya saya panggil, bingung nih gimana ya pakai nama ya Sofyan, terlalu soft, terlalu halus. Akhirnya dua nama itu saya gabung jadi satu. Jadi Cuping Topan. Cuping Topan. Artinya apa tuh Cuping? Cuping kalau di ini ya diartikan cuman pingin ngetop. Top alias topan, ternyata orangnya ngetop. Alhamdulillah doanya jadi kenyataan. Beneran Ya, karena kan alhamdulillah. jadi aktor film laga kan? Bener ya, Bang? Pernah beberapa di film action juga. Di film pertama action itu The Red Redemption, mana saya ada adegan berantem sama si Iko Uwais. Sama Jadi Iko kita di Uwais. tim, Bentar-bentar ini adegannya yang mana nih? Aku ingat yang mana nih? kita di yang empat geng itu, yang macete geng, yang adegannya satu, kau stop tipu-tipu saya, kalau saya muak saya menggila. Jadi antagonis ya karakternya ya? Dia antagonis. Ya, tapi sebenarnya sampai ditawarin karena saya dengar proses dari film The Raid ini kan super serius. Betul sekali. Dan sutradaranya pengen semua aktornya itu benar-benar bisa laga gitu, benar-benar bisa Martial bela arts ya? diri gitu, Ya. martial arts. Nah sekarang Bang Cuping sendiri menguasai bela diri apa Nah. waktu itu? Saya semenjak kecil SD itu memang bukan hobi sih, karena sering diajak berantem. Ah ya, Ngaku nih Setiap pulang jujur sekolah ya. diajak berantem, dan alhamdulillah mungkin karena saya kecil saya lincah, jadi ini membuat nyali saya juga nggak ciut gitu. Tapi alhamdulillah setelah video saya viral, di mana saya jadi imam, jadi peran-peran ini protagonis. Oke, nah ngomong-ngomong soal viral, kita lihat dulu nih ya Bang ya. Ada cuplikan yang sempat viral di media sosial, coba kita lihat dulu. Nah, العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ini video yang sempat viral di media sosial tahun 2017 Betul ya kan, sekali. bahkan udah ditonton sampai ribuan bahkan jutaan orang. Ini Kurang lebih gimana sekitar ceritanya 8 sih awalnya? juta lebih. 8 juta penonton. Emang gimana ceritanya Bang waktu itu? Nah, waktu itu saya terlibat di sebuah event internasional, yaitu di Asian Para Games. Saya mendampingin abang saya namanya Mas Raja Sabta Oktohari, mungkin Mbak Lydia tahu, Mbak Olga tahu. Dan itu kita sedang sidang pleno pertama, selesai itu masuk maghrib. Udah, karena tempatnya itu tadi dilihat terbatas, mungkin cuma bisa muat sekitar 7 orang. Saya nongkrong sama teman-teman, kita lagi ngopi. Nah,
Dan kebetulan itu ada salah satu tokoh, beliau itu public figure ya. Kemudian gubernur Maluku Utara. Sebagai seorang putra daerah yang memang sudah lama tinggal di Jakarta, saya tuh sebenarnya niatnya itu ingin berdiri, samperin beliau, salam, terus ingin memperkenalkan nama. Akhirnya waktu saya salamin, Pak Haji atau Pak Gubernur pikir saya ini dari daerah lain gitu. 2 kali saya berdiri samperin lagi. Akhirnya saya kembali duduk sambil merenung, ya Allah apa salah saya gitu. Karena kan saya agak lebat waktu itu. Apa jangan-jangan, mohon maaf ya, ini dalam hati saya, apa jangan-jangan Pak Gubernur berpikir saya ini preman yang tinggal di Jakarta, atau mungkin dipikir saya ini debt collector, atau mahasiswa yang datang ke sini ingin minta sumbangan gitu. Itu saya sampai pingin cari tahu tuh jawaban itu. Ya udahlah, udah selesai sholat, masuk giliran kita. Jadi setiap sholat itu saya nggak mau jadi imam. Dan ketika saya mau sholat, kita mau sholat, saya lihat Pak Gubernur itu lagi sholat berjamaah berdua. Akhirnya udahlah kita tunggu dulu selesai. Qomat saya maju, akhirnya sudah masuk. Saya baca dengan versi irama yang saya bikin sendiri dan itu spontan sebenarnya. Tapi mohon maaf ini bacaannya belum sempurna ya, setelah video viral ini baru saya mulai belajar lebih bagus lagi, lebih baik lagi memperbaiki kembali. Pas besok videonya viral, saya dikabarin sama teman, saya bilang, video kamu viral yang mana? Yang itu jadi imam. Ah, gak mungkin lah orang kita sholat biasa. Iya. Karena itu yang video itu viral itu ada salah satu ajudan pribadi yang live. Jadi masih live lewat Facebook. Oh. Iya, live lewat Facebook. Udah mulai dari situ. Pertama saya lihat 500.000. Gak lama beda 1 jam 1.500.000. Oh 1 jam? Cuma beda 1 jam. Saya langsung gemetar. Saya menangis. Iya. Saya bilang ya Allah ini apa ini, pertanda apa nih, sambil mencari sebuah jawaban. Saya mencari jawaban, nanya dalam hati, ya Allah kalau memang ini baik tolong berikan jawaban. Tapi hatinya. Allah maha hebat karena stigma yang diberikan sama Abang Maut itu langsung dijawab dengan, waduh dengan viralnya video, kayak banyak gitu. yang suka dengan Iya. itu. Padahal nggak diniatin juga ya Bang gitu Ya, kalau gak ada niat. iya gak nggak ada niat diniatin sama gitu sekali. ternyata ya semua orang bisa tahu gitu dengan kebiasaan baik kita gitu. Ya Bang pokoknya habis ini kita ngobrol-ngobrol lagi tapi setelah yang satu ini. Selamat malam pemirsa, masih bersama kami di Saatnya Perempuan Bicara. Dan masih juga bersama dengan abang kita yang satu ini, ya kan? Bisa sampai ke Jakarta gimana ceritanya Bang? Nah, saya Tidore, dulu saya sekolah di perguruan akuntansi. Waktu zaman saya kuliah, saya salah ambil jurusan. Saya malah ambil ke jurusan pendidikan bahasa Arab. Kok bisa nyasar? Salah banget ya Pak, Nyasar. jauh banget ya. Akhirnya saya coba untuk pindah kampus dari Fakultas Tarbiyah ke Syariah. Singkat cerita, suatu ketika saya mimpi. Saya dikasih mimpi lagi. Saya terkenal di situ. Nah, terus ternyata mimpi itu adalah sebuah isyarat. Saya dapat informasi ada sebuah ajang pemilihan model. Oh, wow. Sempat jadi model juga. Iya. Itu di 2006. Rambutnya 2006. begini? Rambutnya udah masih kribo. Itu kurang lebih sekitar 360 peserta. Disaring lagi tuh. Dari 360 disaring 10 besar. Alhamdulillah. Mbak Olga saya masuk di 10 Masuk besar. 10 besar. 10 besar. Jauh-jauh. Udah 10 besar. Akhirnya disaring lagi dari 10 besar ke 4 besar. Wow. Dan alhamdulillah waktu itu saya pakai nomor keberuntungan nomor 13 ya. Jadi langsung dibikin drama masih Rebekti. Kita panggil juara favorit dengan nomor 3. Saya nggak tahu lah mungkin 3 berapa, 31, 32, 3 berapa. Udahlah udah pasrah lah. 13. Saya lihat kira 10 orang. Oh nggak ada yang pakai 13. Wah ya Allah. Juara favorit gemes banget. Juara favorit Olga. Udah. Juara favorit. Udah, saya sujud syukur, terus dipersilakan jalan ke panggung. Dan ketika waktu saya jalan ke panggung, itu saya lihat banyak banget itu yang nonton sekitar ribuan orang. Yang saya lihat di panggung persis yang saya lihat di dalam mimpi. Oh wow, kayak dejavu gitu ya. Pernah Persis lihat yang saya di lihat dalam mimpi. Heeh. 2 bulan kemudian ditelepon dari Jakarta untuk perwakilan setiap provinsi berangkat ke Jakarta. Disitulah awal mulanya saya langsung berangkat ke Jakarta. Nah pas pulang tiba-tiba disamperin sama salah satu manajemen. Dia langsung tawarin, saya lagi butuh peran figuran nih buat syuting Terowongan Casablanca. Dan alhamdulillah saya berperan sebagai terowongannya. Oh,
Bisa Jadi aja. terowongan nih. Bang Topan kan mungkin gak ada saudara di Betul, sini. betul sekali. Tempat tinggal dengan penghasilan seadanya. Betul sekali. Tantangannya gimana aja tuh Bang? Saya waktu berangkat ke Jakarta aja tuh nggak punya uang sama sekali. 1% pun nggak ada. Saya sampai ya Allah sholat malam nangis. Akhirnya saya telepon saudara saya. Dia bantuin. Terus mulai casting. Dapat tawaran iklan. Waktu itu pernah syuting juga karena saya masih numpang di Tangerang. Pas waktu mau pulang syuting bingung. Karena udah jam malam kan. Bisnya juga udah nggak ada. Akhirnya saya tidur di mana? Saya tidur di Blok M. Di Blok M Di di emperan mananya? jalan. Di mengalami itu emperan juga. jalan situ. Di sebelah kiri. Kalau nggak salah dapat program ya Vita ya, Bang Cuping ini dapat tawaran untuk mengisi suara azan. Iya. Boleh kalau Bang, misalkan. langsung pengen ngedengar azannya Bang. Ya Bang. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Ya Allah, ini versi apa Bang tadi azannya? Versi saya ini bisa dibilang versi Khurdi Oli, oke. atau ada sedikit ada bayatinya juga. Ini khas dari saya pribadi. Karena nggak semua orang memiliki ciri khas dan semua orang memiliki cengkok yang sama. Nah itu karena Iya, nggak iya, semua iya. orang punya, apakah kemudian dengan kelebihan yang Bang Topan punya ini akhirnya bisa memikat hati sang istri? Gimana tuh Bang?
Jadi gimana nih Bang kisah pertemuan dengan kan di balik laki-laki hebat ada wanita hebat nih. Betul sekali. Nah wanita hebatnya Abang namanya siapa Bang? Nama istri saya tercinta Siti Marlila Tamsil. Alhamdulillah hari ini anak saya itu usia 15 hari. Alhamdulillah. Congratulations. Selamat ya Bang. Laki-laki perempuan Abang? Perempuan, namanya Masya Allah, amin. Umaiza Nafisha Sofila. Sofila itu singkatan nama dari Sofyan dan Dila. Oh, Abang ini ya? Aduh. Ih, Masya Allah cantik Bang Kebersamaan. istrinya. Bang, aku dengar-dengar katanya Abang pas ijab kabul sampai terharu gitu. Betul, di maharnya saya baca surah Ar-Rahman tapi nggak selesai karena di awal saya udah nangis, udah nggak sanggup lagi. Jadi langsung dikasih kode, diberhentiin nama istri saya. Udah cukup dikasih kode. Maharnya surah Ar-Rahman. Ar-Rahman. Ya Allah. Bang, memang gimana ceritanya Bang sampai terharu gitu? Gimana ceritanya ketemu sama sang istri tuh? Kita bertemu di kantor Minara Bidakara di mana saya dulu masih sering dampingi abang saya, Bang Okto. Dan dia lagi ada project di kantor itu, terus datang ngobrol sama teman saya namanya Emir. Akhirnya saya lihat, loh ini perempuan siapa nih kawan, selama ini belum pernah saya lihat sebelumnya gitu. Langsung dalam hati, ini langsung bicara, ya Allah ini jangan-jangan wanita ini jodoh saya yang sebenarnya. Cinta pada pandangan pertama. ya. Masya Allah. Dari Februari rencana pengen nikah sama dia, akhirnya nggak jadi, sampai bulan Maret nggak jadi, dan pas bulan puasa itu saya minta sama Allah, saya puasa dulu. Nah, tadinya bapaknya udah mulai keras tuh, hanya saya puasa, saya dibilang sama si abang saya, kamu datang ke rumah aja, bila perlu kamu bawa tenda nginap di depan rumah. Oh wow. Ya udah, Bismillah saya datang di hari Jumat itu hari baik. Tadinya bapaknya udah mulai ngocok-ngocok, wah. Pas saya datang, Bismillahirrahmanirrahim, niat saya baik. Datang, malah yang disambut pertama bapaknya yang buka pintu. Silakan masuk nak. Alhamdulillah. Langsung dilancarkan ya. Ya, langsung dilancarkan. Udah, akhirnya kita buka puasa bareng, kita sholat bareng. Saya diminta jadi imam, baca lagi surah Ar-Rahman, surah favoritnya bapaknya sama anaknya. Gak lama setelah selesai Isya, maghrib apa Isya saya lupa. Saya langsung bicara, jadi saya cuma hanya menyampaikan 3 hal. Yang pertama saya ingin serius mau menikah anak bapak. Yang kedua saya ingin bertanggung jawab dunia akhirat. Yang ketiga saya ingin menafkahi secara lahir dan batin. Udah. Dan akhirnya menikahlah. Dan alhamdulillah Gitu. menikah. Dan menikah itu semua tuh Allah permudah prosesnya gitu. Oke. Jadi di saat pandemik itu bulan 18 Juni kalau nggak salah itu udah baru mulai ini ya. Terakhir kan batas itunya kan. Tanggal 19 saya menikah, dan saya menikah itu di Masjid Sunda Kelapa. Padahal sebelumnya yang lain-lain itu mereka udah kasih proposal pingin menikah tapi selalu ditolak. Tapi Allah maha baik. Oke, nah. Niat kami berdua pingin di Sunda Kelapa, di Jabah. Setelah itu saya langsung dikasih momongan. Jadi Alhamdulillah. Nah ini bisa dikatakan hidupnya lengkap ya Bang Topan Lengkap, ya. Sudah alhamdulillah lengkap. menikah, kemudian Iya. juga sudah memiliki buah hati. betul. Harapan apa sih yang belum tercapai dan goalsnya ke depan apa? Ya, kita ingin bahagiakan orang tua kita di sekitar. Karena prinsip saya itu adalah ketika kita baik sama orang, maka orang kebaikan itu akan kembali pada kita. Bang Cuping terima kasih. Iya. Semoga selalu Oke. diberikan berkah, barokah. Amin. Khususnya buat keluarga kecil yang saat ini sedang bahagia-bahagia dengan si kecil, mudah-mudahan jadi anak yang soleha juga. Amin, amin, amin. Buat Bang Cuping dan istri, semoga karirnya ke depan juga meskipun pandemi, Amin. tapi nanti akan strive terus, hajar terus. Amin. Gitu ya, Amin. mudah-mudahan. Makasih udah diundang ke sini. Terima kasih sudah menjadi tokoh inspiratif kita juga ya Bang, sudah memberikan inspirasinya. Tadi juga sebelumnya juga alhamdulillah sudah Mama Dedeh ya, temenin kita di minggu malam yang sangat adem ini dan teduh ini. Mudah-mudahan Anda juga mengambil paling tidak ya cerita hidup, inspirasi, dan mungkin bisa jadi salah satu semangat untuk Anda kemudian menyongsong hari esok. Kita tidak terasa sudah 1 jam, aduh saya juga harus pamitan ya. Tapi kita jumpa lagi minggu depan bersama sister-sister saya, ada Olga Lydia. Ada saya Laisyam. Bye. Dan juga Gina Vita. Terima kasih ya sudah bersama kami. Sehat selalu, sampai jumpa.